Oke, kita mulai ya. Untuk langkah pertama, saya hapus saja dulu pot saya. Nih, kita hapus saja dulu. Sudo. Kemudian lanjut lagi. Ya, kita hapus kontainernya, kira-kira seperti itu. Cuma ini bahasanya pot. Oke. Nah, kenapa saya hapus? Karena kalau saya tidak hapus itu berarti dia mengatakan bahwa ini potnya sudah ada, ya. Jadi saya tidak bisa perlihatkan. Jadi saya hapus saja kontainer saya atau pot saya. Kemudian kita lanjut di perintah yang pertama. Yang pertama adalah jalankan perintah ini ya. Jadi kita buat pot untuk menjalankan Emacs Apache. Ini ya, Emacs Apache. Jadi Apache-nya itu nama paketnya HTTPD. Ada juga paket namanya Apache 2 ya. Kita pakai HTTPD. Nanti Anda baca teorinya, Anda cari sendiri karena saya cuma ingin memperlihatkan saja. Oke. Ini saya clear. Sudo, saya ketik perintahnya, enter. Nah, ini pot Apache pot create ya, ini kan namanya, nama potnya. Setelah itu, untuk memverifikasi bahwa pot kita sudah running, maka kita bisa menjalankan perintah ini. Saya sudo lagi, sudo, kemudian nah, coba Anda lihat ini. Biasanya kalau bermasalah itu ini kelihatan ya. Biasanya kalau bermasalah itu dia tulisannya lain di sini. Tapi kalau sudah running di sini, insya Allah kemungkinannya sudah jalan seperti itu ya, kemungkinannya sudah jalan. Kemudian kita lanjut lagi, expose pot Apache. Nanti Anda baca lagi teorinya ya. Ya, expose-nya ke port 80 di mesin internalnya. Kita copy, kemudian saya sudo lagi, enter. Nah, ini dia sudah terekspos ya. Ini masalah portnya sudah bisa diakses lah ceritanya, sudah kelihatan seperti itu. Untuk ngetesnya itu bisa pakai perintah ini ya. Sudo. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ingat ya, kita berada di mesin Linux ya, Ubuntu server yang menjalankan kontainer. Jadi ada dua itu Anda harus pahami. Jadi ada Ubuntu-nya. Ini kita sekarang ada di sini, tapi dari terminal ini kita melakukan perintah Kubernetes ya, untuk melihat port-port yang terpakai seperti itu. Nah, pemahaman ini penting. Nah, coba Anda lihat ini, ini saya capture agar saya bisa coret-coret ya. Jadi hasil perintah ini ya, hasil perintah ini itu yang perlu kita lihat adalah ini ya. Jadi 80, kemudian 32468. Nah, di sini ya, ini berubah-ubah ini. Jadi yang saya lakukan sekarang itu portnya bisa berubah-ubah, jadi agak repot sedikit sih. Walaupun sebenarnya bisa dibuat fix nantinya. Tapi kita biarkan dulu seperti ini ya, karena ini cara yang tercepat. Jadi kita buat dia jadi dia berubah-ubah. Jadi portnya, angkanya ini berubah. Kalau kita buat misalnya mesin baru ya berubah lagi seperti itu. Atau kita hapus, kita buat baru ya bisa jadi berubah lagi ya. Nah, yang penting adalah ini 32468-nya seperti itu. Kalau Anda mau tes dari internal ya, bisa Anda pakai perintah curl dulu ya. http:// localhost, portnya berapa tadi? 32468. Kalau ada tulisan seperti ini, sudah ada respon yang normal ya, it works. Berarti itu kemungkinan sudah bisa diakses. Cuma sekarang saya aksesnya dari mesin Linux saya seperti itu. Jadi saya berikan gambaran dulu. Oke, saya berikan penjelasan sedikit ya. Jadi
ini pod ya, ini pod maksudnya yang kita jalankan sekarang. Kemudian di dalam pod itu kita ada Linux kan, ini Ubuntu server kita maksudnya. Kemudian ini ada Windows. Nah, pod itu sebenarnya itu menjalankan, jadi dia open port 80 sebenarnya. Nih 80. Cuma kalau kita mau akses ya ini kan ini dalam pod ini, cuma kan tidak bisa kita akses karena kita ada di luarnya. Ya, kalau kita mau aksesnya pakai port ini. Ada istilahnya di kayak port forwarding gitu kan. Dari luar kalau kita akses ini dia akan belokkan ke 80. Jadi maksudnya kira-kira ya sama dengan ini. Jadi di dalamnya ini adalah port yang aktif 80. Jadi Apache-nya itu listen atau mendengar di port 80. Cuma karena kita dari luar ini, kita kan di sini sekarang posisinya di Linux seperti itu. Nah, Kubernetes itu dia mengeset diakses dari luar yaitu 32468. Nanti dia yang urus ke sini, nanti dia yang belokkan seperti itu. Makanya saya tadi mengetik perintah curl ini, curl http localhost portnya 32468 seperti itu. 32468 ya, seperti itu. Oke, jadi cara ceknya begitu ya. Jadi hati-hati dengan portnya. Anda harus pahami port mana yang harus Anda tembak seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah jalan sih ya, dari dalam, dari Linuxnya. Cuma kan kita mau ngetesnya dari browser seperti itu. Maka hati-hati lagi. Di Linux ini antar mukanya ada VirtualBox ya. Jadi ada VirtualBox seperti itu. Jadi bagaimana cara kita dari browser ini kita nembak di browser itu port apa seperti itu. Nah, kalau jadi sebenarnya kalau saya ngetik ini dipa port apa begitu ya, port apa, maka portnya di sini bebas Anda tentukan tergantung nanti konfigurasi yang Anda inginkan di sini. Ya, di sini. Misalnya saya mau di dipa.online 8082 boleh. Tetapi Anda harus tahu bahwa yang penting di sini adalah 32468. Ini sama saja sebenarnya. 32468. Karena ini nanti berhubungan dengan pengaturan di port forwarding pada VirtualBox. Di sini maksudnya. Nanti Anda cek di VirtualBox 8082 untuk host portnya, kemudian untuk guestnya ini sesuaikan dengan angka ini ya, atau angka yang keluar dari mana tadi, ini angka ini ya, 32468. Ingat ya, ini beda-beda dan bisa berubah-ubah. Jadi Anda setting nanti di port forwardingnya itu adalah 32468 gitu ya, 32468 di sini. Ini berubah karena saya pakai setelan yang lama ya, saya harus rubah nanti seperti itu. Oke, saya setting dulu ininya ya, tapi saya tidak perlihatkan seperti itu. Anda setting sendiri saja. Oke, ini ya, saya capturekan saja. Jadi ketika ada request dari 8082 dari VirtualBox ke VirtualBox-nya, maka belokkan dia ke port 32468 sesuai dengan port yang ditentukan tadi, ya 8082 ke 32468. Jadi kalau kita lihat gambar ini, mana tadi gambar saya? Gambar ini, kalau ada request ke 322, kalau ada request ke 8082 maka belokkan ke 32468. Di dalam Linux lagi oleh oleh Kubernetes-nya itu, kalau ada request ke 3246 maka belokkan dia ke port 80 seperti itu. Sehingga hasilnya seperti ini. Kalau kita jalankan itu ada tulisan default dari Apache ya, it works seperti itu. Kira-kira seperti itu proses paling sederhana ya membuat pod. Jadi Kubernetes itu sebenarnya bukan sekadar membuat pods itu, tetapi ya orang bilang ya orchestration atau pengaturan kontainer seperti itu. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Yang penting Anda sudah punya bayangan lah terkait itu.